Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan nelayan di Merauke ditangkap polisi. Kelompok kriminal bersenjata bakar 12 sekolah selama tahun 2023 hingga 2024. 10.000 bendera dibagikan kepada warga Nabire dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Kepolisian Merauke menangkap 1 orang dari 6 pelaku yang diduga membunuh nahkoda kapal Arujaya 3 beberapa waktu yang lalu. Pelaku ditangkap di Kabupaten Bovendigul, sekitar 300 km dari kota Merauke. Penangkapan salah satu yang diduga pelaku ini diharapkan bisa membuka tabir kasus pembunuhan ini dan menangkap seluruh pelakunya. Dan berhasil menangkap 1 orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap nahkoda kapal yang beberapa waktu lalu hanyut ya, atau karam di pinggir pantai ya dengan awak kosong ya. Jadi memang untuk kejadian tersebut secara kronologis ya ini sedikit menemui titik terang ya. Namun demikian saat ini Satreskrim dan juga penyidik Satpol Air Polres Merauke dalam hal ini sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk bisa menemukan pelaku-pelaku lainnya serta membuat runtut kronologis kejadian atau perkaranya. Ya, inisialnya IM ya, inisial pelaku yang kita tangkap IM. Untuk motifnya adalah sakit hati terhadap nahkoda. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Provinsi Papua, Aceng Sumarlin menduga pembunuhan berlatar belakang penggelapan hasil tangkapan ikan karena nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Aceng meminta polisi membongkar kasus ini agar terungkap latar belakang pembunuhan. Berharap agar dari pihak penegak hukum lebih cepat bergerak agar kasus dan kejadian ini cepat terurai, agar kita menemukan titik terang terkait kejadian ini, apa sebetulnya yang terjadi di balik semuanya ini. Jadi di antara kita sesama nelayan itu tidak saling menyalahkan, tidak terjadi salah persepsi gitu. Takutnya kita itu umum ya, publik kadang satu pembicaraan dengan yang lain tidak sama. Demikian ya, mudah-mudahan dari pihak keamanan lebih profesional, lebih tahu untuk apa yang harus dilakukan secepatnya. Sebelumnya, nelayan menemukan kapal Arujaya 3 terdampar di pantai Kampung Onggaya. Di dek kapal ditemukan bercak darah dan seluruh hasil tangkapan ikan di kapal tersebut hilang, termasuk 6 nelayan. 4 hari kemudian, nelayan menemukan jasad Arifin di perairan selatan Papua. Jasadnya tersangkut jaring nelayan yang sedang mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelompok kriminal bersenjata masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Papua. Kelompok ini tidak hanya menyerang aparat keamanan dan warga sipil, namun juga bertindak anarkis, membakar rumah, perkantoran, dan bangunan sekolah. Selama tahun 2023 hingga 2024, Satgas Damai Kartens mencatat 12 kali KKB membakar bangunan sekolah. Di antaranya 1 gedung PAUD, 6 sekolah dasar, 2 gedung SMP, dan 3 gedung SMA. Pada tahun 2023 ada 7 kasus pembakaran gedung sekolah yang terjadi di 4 kabupaten. Sementara sepanjang 2024, KKB juga sudah 5 kali membakar sekolah di 3 kabupaten. Selama kurun waktu tahun 2023, KKB di beberapa tempat telah melakukan pembakaran terhadap 7 sekolah, terdiri dari 3 buah SD, 1 SMP,
dan 3 SMA. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 5 sekolah yang dibakar oleh KKB. Itu merupakan bukti bahwa KKB tidak peduli terhadap dunia pendidikan yang ada di wilayah Papua. Kami tegaskan bahwa dari Satgas Operasi Damai Kartens akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB yang aktif melakukan gangguan Kamtipmas yang ada di wilayah hukum Polda Papua. Satgas Damai Kartens berusaha meringkus para pelaku, namun tidak mudah. Mereka umumnya lari masuk ke dalam hutan sehingga sulit terlacak. Tindakan KKB yang membabi buta sangat disayangkan karena membakar sekolah sama dengan menghancurkan masa depan anak-anak asli Papua untuk meraih cita-cita dan mimpi mereka. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Siswa sekolah kembali menjadi korban dari sengketa lahan di Merauke, Papua Selatan. Kali ini seseorang yang mengklaim sebagai pemilik lahan menutup kelas di SMP Al-Ma'arif Merauke yang terletak di Jalan Dortemkai. Asmir, pemilik lahan, mengklaim bangunan sekolah yang berdiri saat ini berada di atas lahan miliknya sehingga ia menghentikan kegiatan belajar dan mengajar. Asmir memalang pintu kelas dengan seng karena ia sudah 2 kali menegur agar tidak membangun kelas di tanah miliknya. Bahkan ia melapor ke polisi dan Badan Pertanahan Nasional Merauke, namun tidak digubris. Saya punya tanah, sudah dari tahun 2013 jadi miliki saya sudah timbun dia, ini sudah rumah juga kita sudah suruh orang bangun supaya tinggal. Hanya di tahun 2002 sekolah membangun. Kami tegur pada saat baru gali-gali pondasi itu, saya tegur dia jangan bangun, ini tanah saya sudah timbul, ada batu bata juga kita sudah siapkan di situ untuk membangun. Hanya sekolah tidak mendengar. Akhirnya saya laporkan ke Polsek. Di Polsek Kota saya laporkan, sempat disuruh hentikan hanya secara lisan dari kepolisian. Saat itu hanya mereka berhenti sekitar 1 mingguan saja. Terus mereka lanjut lagi. Dibangun ini 15 kali 30. 15 kali 30 ya? Dipakai ini kan sekitar 20 meter. 20 berarti 15 20 ya. Nah, apa harapan Anda dengan penyelesaian ini? Ya, kita harap juga bisa diselesaikan. Artinya bagaimana baiknya antara kedua belah pihak juga. Kepala SMP Al-Ma'arif berharap agar pemilik tanah mau membuka palang kelas agar anak-anak bisa belajar sambil proses penyelesaian sengketa terus berjalan. Ada berapa siswa dalam kelas itu, Pak? 35 kelas berapa itu, Pak? 8A. 8A. Nah, Pak, jadi siswa ini kan otomatis tidak berada dalam kelas. Lalu mereka belajar di mana, Pak? Untuk sementara di musola. Di musola. Ya, musolanya juga masih sementara. Akibat pemalangan tersebut, sebanyak 35 siswa di kelas ini terpaksa belajar di musola sekolah. Konflik lahan di SMP Al-Ma'arif ini tampaknya pelik dan sulit selesai dalam waktu dekat karena baik pemilik tanah maupun pihak sekolah saling mengklaim sebagai pemilik tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga ayam potong di Merauke kembali naik. Bahkan kenaikan kali ini cukup tinggi, berkisar antara 5 hingga 10 ribu rupiah untuk 1 ekor ayam potong. Pedagang ayam potong di Jalan Ermasu Merauke, salah satu pusat penjualan ayam setelah Pasar Rawamanggu, menduga pemicu kenaikan akibat harga pangan ayam yang juga naik. Syarif, salah satu penjual ayam potong, mengatakan dampak kenaikan harga pakan ternak menyebabkan peternak ayam potong berhenti beroperasi karena tidak sanggup menanggung biaya produksi. Jadi naiknya berapa sekarang 1 ekor itu? Sekarang modalnya sampai 50. 50 ya? Berarti naiknya sampai 10 ribu 1 ekor? Iya bisa. Bisa ya? Itu kenapa sampai bisa mahal begitu? Bahkan mahal. Pakan mahal. Kalau peternaknya bagaimana? Peternak? Peternak sudah kurang. Kurang. Kenapa berkurang? Gara-gara pakan mahal, jadi banyak yang beristirahat. Nah, ya. Sekarang berapa peternak sekarang di Merauke? Peternak. Ya, Ya peternak sekarang berapa orang sekarang? bisa berapa orang itu? Kurang ya? Kurang, iya. Tinggal sedikit orang yang berternak. Oh gitu. Iya. Selain kenaikan harga pakan ternak, naiknya harga ayam potong juga disebabkan naiknya harga bibit ayam potong. Biasanya harga bibit 10.000 per ekor, namun kini naik menjadi Rp16.000 per ekor.
Saat ini dari 16 peternak ayam potong di Merauke, kini jumlahnya menurun drastis menjadi 9 peternak. Tidak menutup kemungkinan jika harga ayam potong ini terus naik, maka akan banyak peternak ayam bangkrut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.